Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah duhur Masjid Jannatul Firdaus Panampu, semuanya saya hormati, saya muliakan. Sebulan lebih ke depan insya Allah kita masuk hari raya Idul Kurban, kalau Allah panjangkan umur kita. Ada yang nanya saya, bolehkah orang berkurban meskipun saya belum diakikah? Akikah itu dengan kurban tidak ada hubungannya. Lain akikah, lain kurban. Kurban itu adalah tanggung jawab pribadi-pribadi. Jadi dia tanggung jawab terhadap dirinya, mampu tidak berkurban, mampu dan lapang, masa gina. Kalau jawabnya iya, ayo berkurban. Tapi saya kan belum diakikah, tidak ada hubungannya. Akikah itu bukan tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya, beda. Akikah itu tanggung jawab orang tua, Pak. Jadi kita lahir, 7 hari kemudian, kalau orang tuanya mampu, maka sembelihkan kambing. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Tapi kalau merasa lapang, 2 kambing, 1 anak laki-laki. Ini lebih afdol. Tapi tina dohe Ari satya menre pangelima dodong papindret tiama kamaja cicilan motor menungga rekening listrik menre pajak taliwa-liwa, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh lala, jangan mau keka, tidak usah ya. Nah, tunda lagi 7 hari kemudian. Berarti 10 nih Pak Solat. 7 hari kemudian belum mampu, belum sanggup, tidak merasa lapang, tunda lagi 7 hari kemudian. Berarti hari ke-21 baru diakikah. Dipakai dulu Ustaz, tahun depan. Belum ada, itu mau pi mengaji. Sekaligus macam baca apa diakikah. Nah, di pemaperimu pas sedih. Bukti pi balik. Nggak gaji pi anak-anak mas samanggi dia ke anak si bawa bapak. Tapi wah lewat na tutu. Nah, meskipun anak laki-laki kalau kurang duit 1 kambing sudah sah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Hasani wa Husaini kabishan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikah cucunya Hasan 1 ekor kibas kambing, Husain 1 ekor kambing. Jadi terseding Nabi bukan berkata, wih anak laki-laki anakmu harus 2 kambing, bukan harus. Sah 1, sebaiknya 2. Makruh. Akikah itu dagingnya disunatkan dimasak, lalu undang orang makan. Kalau kurban disunatkan dibagi mentah, beda. Akikah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ada duitnya orang tua, akikah anaknya. Tapi kalau kurban tanggung jawab pribadi-pribadi. Jadi meskipun tidak diakikah dulu, tapi sekarang merasa lapang, silakan kurban. Kurban kita. Mawajada sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Siapa orang merasa lapang untuk berkurban, nigi gitu masa dina, merasa lapang untuk berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekat ke musalla kami.
Tuh, bila mau nih kok jangan mudempe mai. Seakan-akan begitu. Sehingga sepakat ulama bahwa berkurban itu sunat yang dikeraskan. Al-Baqarah bisa bein, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Bukan 7 rumpun keluarga, bukan. Ada yang bilang katanya 1 sapi, kalau misalnya Pak Haji Hasan mendaftar, istrinya juga sudah dapat pahala, anaknya juga dapat pahala. Betul, tapi pahala syariat tidak. Pada cek tiba-tiba paham. Kalau hanya mau dapat pahala khatam Quran, biar tidak dibaca itu 30 juz. Kalau hanya pahalanya, cukup baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kata Rasul Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Kau jangan tidur Aisyah sebelum khatam Quran. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi la qadra hadza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan, tidak mampu saya, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Karena yang ada di otaknya Aisyah disuruh baca 30 juz. Pasti dia bilang saya tidak sanggup. Kata Rasul Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad 3 marratin faka'annaki qara'al qur'ana ajma'ah. Kalau kau baca Qul huwallahu ahad 3 kali Aisyah, maka engkau seperti khatam Quran, Jadi baca Qul huwallahu ahad maka telu napa matindro lolongan yang palang khatam Quran. Tapi pahala Pak, bukan khatam syariat. Kalau khatam syariat mulai dibaca dari awal Bismillah sampai ujungnya Quran 30 juz. Itu khatam syariat. Begini juga berkurban. Disyariatkan 1 sapi 7 orang. Katanya 7 rumpun keluarga. 7 rumpun keluarga mendapat pahala, tapi belum bersyariat. Paham tidak kira-kira? Mudah kan? Nah, haji. Kalau haji hanya sekedar pahala, cukup di masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampu, tidak perlu ke Mekah. Kalau hanya haji pahala. Bagaimana caranya? Man shallal fajr fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, tsumma shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat, salat sunnat isyraq. Kenapa kalau dia lakukan? Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala seperti haji dan umroh sempurna. Tuh, udah dapat pahala haji. Apa tidak perlu ke tanah suci lagi? Yang ke tanah suci itu yang tawaf, yang sa'i, yang wukuf, yang melontar, yang semua pekerjaan itu namanya syariat. Dan siapa yang mampu melakukan syariatnya haji lalu tidak berhaji dan muncul ajalnya, maka dia diandaikan mati Yahudi atau mati Nasara. Mawajada, siapa yang sanggup, siapa yang mampu. Itu. Mammalaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah fala yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang diberikan rezeki oleh Allah pantas untuk sampai ke tanah suci, tapi tidak pernah ini orang terketok hatinya untuk berhaji, tidak pernah terketok hatinya untuk berumroh, padahal dilapangkan rezekinya oleh Allah, lalu muncul ajalnya, kata Rasul, mati Yahudi atau mati Nasara. Makanya yang berduit pergilah di Mekah. Ada orang berduit Pak, saya bilang Pak, kenapa tidak pergi ke tanah suci, Bapak banyaknya duitnya. Nah karena Ustaz, tidak Bapak kio. Wah cara dek nah. Tidak apa-apa kio, tidak ada panggilan. Saya bilang sudah mendaftar Pak. Nah kena tina. Ini yang kio kok. Mendaftar lagi belum tentu pergi, apalagi kalau tidak mendaftar. Jadi daftar dulu lah. Kalau sudah mendaftar ternyata muncul ajalnya. Nah kena tina Pak kio. Sama apa? Atau ini halangan marai. Nah sekarang kembali ke kurban.
Satu sapi disyariatkan 7 orang. Jadi yang 7 itu inilah yang disebut, ya Allah terimalah sembelihan kurbannya Haji Hasan bin tepungan ngerepit pitu lo. Bismillah ya Allahu Akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal. Pintu ditepuk. Nah, jadi siapa yang ada namanya di situ, inilah namanya pelaksana syariat. Yang tidak ada namanya bukan pelaksana syariat. Dan usahakan pernah melakukan syariatnya kurban lalu meninggal, karena dituntut di akhirat kalau tidak pernah berkurban. Ada ibu-ibu kemarin konsul dengan saya, dia bilang, Ustaz, suamiku kan sudah mendaftar, berarti saya juga sudah dapat pahala kan? Cocok, kau dapat pahala, tapi syariatnya tidak. Sudah pernah tidak bersyariat? Dia bilang, maksudnya pernah tidak didaftar namanya di situ? Tidak pernah. Siapa didaftar? Bilang, suamiku setiap tahun. Berarti suamimu pelaksana syariat setiap tahun, kok tidak? Mestinya digilir. Suamimu tahun kemarin, engkau lagi sekarang. Kadang-kadang beda nak boya doi, cocok nih kok boya doi, tapi anak nu bedain pas susu itu nanti kami cara boya doi pun anak nu okay. Jadi mesti atau berkurban dua-duanya, suami masuk, istri masuk, anak masuk, beli sapi 1 7 orang. Nah, 5 kasih bolos tak? Bisa itu satu sapi hanya 5 orang, bisa. Cuma masih ada kursi 2. Kenapa tidak panggil orang naiki? Pak Haji Hasan mau ke Parepare, mobil kijang, muat 7 orang, tapi sifat 2 benena tetap sampai. Tapi kenapa tidak kasih ikut lagi 5 orang? Masih ada orang mau ke Parepare. Begini juga. Jadi satu sapi 5 orang sah. Cuma sayang masih ada kursi 2. Karena tidak bayar, pas sami tidak bayar, pantama mirin nanu sak butong. Itu. Nah, kemudian dagingnya itu kurban tidak boleh tinggal di rumah lewat 3 malam. Nah, bisa. Tangkali nggak mau ibu, dia ditaruh di kulkas lewat telung peni. Magi, ku lewat 3 malam, berarti mai galala. Kasih orang, terkecuali bukan kurban miliknya. Contoh, keroben Masjid Jannatul Firdaus, banyak sapi. Kedai Haji Hasan, bawakan juga Ustadz Amirul Amri. Nah, berarti tanya kurban aku toh. Ini biar saya keringkan, mau kudendeng, patanya ya punah, tapahan nih. Nah, kemudian itu teknik pembagiannya. Menurut fikih, anggaplah ini satu sapi. Sesudah dikuliti, dibagi 3 dulu. Jadi 1 bagian pertama, 1 bagian kedua, 1 bagian ketiga. Nah, ini tadi ditimbangi, oh 60 kilo. Berarti 1 bagian pertama 20 kilo, 1 bagian kedua 20 kilo, 1 bagian ketiga 20 kilo, 40 kilo. Ini 1 bagian pertama dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Kan 7 orang. Apa nih? 1 bagian kedua bagiannya fakir miskin. 1 bagian ketiga bagiannya siapa saja meskipun bukan Islam. Lagi kasih DP bola tak koro Petrus, Yohanes, Ingkus, Arto, kamu alaikoi sedikit kilo. Disinilah hebatnya Islam, berbagi. Jadi dibagi 3 dulu. Tapi kadang kejadian tidak ada dia bagi 3 langsung siapa saja. Iga mau punya kelengenya sih loh. Bahkan anak-anak denganu iko na dereng si bukan hukumna, iko na kan hukumna tanruna la haula wala quwata illa billah.
Itu Pak Anu dimundri piaron. Pak Anu denan re daging na tekanan ni. Denan re konro. Utamakan itu kasihan orang-orang. Nah, kemudian ada kurban lebih bagus sedekahkan semua, jangan dimakan. Kurban apa itu? Kurban buat almarhumah. Tomate, anak-anak patama ya sana. Sangka sana tomato aku aja hasang kita ko tu patama. Kada dia hasang iga sana. Nasa ngambo tuo bintal lasa. Jadi ambo tuo bintal lasa. Mate nih tamat sana koro. Ini anaknya ambo tuo bintal lasa. Jangan ambil dagingnya untuk dari orang tuanya. Tapi engkau tahu asal anak-anak koro kapi itu. 4 orang hidup, 3 orang yang sudah meninggal diikutkan di situ. Pembagiannya untuk almarhum ya lagi anak-anak kan tadi itu satu bagian pertama dibagi 7. Bagian anak-anak nih, tapi untuk orang tuanya sedekahkan kembali. Paham tidak kira-kira Pak? Mudah dimengerti. Kalau perhitungan Allahu Akbar, mesti paham. Kemudian kurban nazar. Denau di Andre yang bernazar. Ada senazar tinja. Urema tinja. Maka daw fung Allah Ta'ala udah itu kasih najaji mak bayi ini lah kaiku Pak Elo si mak bayi ini. Contoh mi sampai sisa ketinja apa bakalan lain yang kalinga. Puang pulo so anakku mencari polisi Pak mendaftar mak korobak lulus otongan. Korobak deh dapat dinandre mau korobak. Gampang tuh. Gitu. Kemudian sembelihan dam haji, dam umroh. Tapi dam pelanggaran. Kalau haji tamattu dam boleh dimakan. Kalau yang tidak boleh yang melanggar belum tahallul udah cukur kumisnya, pelanggar. Gitu. Jadi ada penjelasannya dalam ilmu fikih. Jadi sekarang yang merasa lapar silakan daftar hari ini untuk berkurban karena Idul Adha tahun depan belum tentu kita ketemu. Jangankan tahun depan, ini saja ini dah belum tentu Pak, belum tentu. Jadi pun dia mangka jadi kita daftar ki. Ini ibu baru bawa ni cicitan apa daftar toke. Asal masuli pedek masuli tu pedek mega pahalana. Kawan ni ke roba kita tu di Mekah jadi patakala kalau ada di Mekah wakasi ratu pakai sebu makroba di Mekah apa pada pahalana. Sesiaga mirus tas kada angka kare 4 juta kare. Angka jalanan tu na serji tu lemah bilang ngap bembe yang ngap apa maki. Kada kan 5 no bembe na papatama di kuporono. Runtuk ko masempo. Maka kasih namu bandingkan nih nang kamu doimu semakin mahal kau bayar semakin mega dulu ngepahala nah bandingkan sih naseng saya di 1.500.000 bembe astagfirullah ini Mekah coba tetanai puang ngaji mana nih pula di Mekah buat pelai lagi tak 2 rial berarti asal rasa busi batu kau mau yang meruntukmu pakai 2 sebu karena lamur kiriman nampu mau terima kemana astagfirullah. Jadi intinya silakan berkurban ibu akrobatokin ibu bapak-bapak orang tuanya yang sudah meninggal daftar toya senda sebagai penyembelih hewan kurban anak-anak daftari. Tapi ingat jangan satu sapi memeset tomate kuro apa depu yang sedih sapi memeset tomate elo ni digere maka difongi iga punna yen sengkato senda tapi tahun na sa tempo dipun na mati-malang ditembak di balandai biasa udah diikutkan saja. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Ada mana si haji saya mau isi. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan tubuh kita. Allah senantiasa beri petunjuk untuk kita agar kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tawwil amarana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sina amalana wa wasi' arzaqana wa lal khairi qaribna wa min asy-syarri abidana wa qadhi hawajana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.